Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Universitas Maliku Saleh, jurusan Administrasi Publik angkatan 2018. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas final di mata kuliah Pengelola Barang dan Jasa dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi, ESOS MSB. Langsung saja, ini dia video presentasi dari saya. Saya Rizky Ananda akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen logistik. Yang akan menjadi pembahasan di video saya kali ini adalah yang pertama, pengertian manajemen logistik. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen logistik. Yang ketiga, ada pengertian penentuan kebutuhan. Yang keempat, ada faktor-faktor penentuan kebutuhan. Dan yang terakhir ada contoh kasus. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu manajemen logistik. Menurut Lukas Duyantara dan Rumsari Hadi 2004, manajemen logistik adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan, pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penghapusan logistik guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Jadi, kesimpulannya adalah manajemen logistik adalah bagian dari proses supply chain management yang memiliki fungsi penting dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian efektivitas dan efisiensi penyimpanan dan aliran barang, pelayanan dan informasi, hingga ke titik konsumsi untuk memenuhi keperluan konsumen. Setelah mengetahui pengertian dari manajemen logistik, lanjut kita akan membahas fungsi-fungsi dari manajemen logistik. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan dan pemenuhan kebutuhan. Berfungsi sebagai perancang dan penentu kebutuhan dari setiap program organisasi. Fungsi ini harus memperhatikan budget yang dimiliki oleh organisasi, aspek ketersediaan, dan juga kemudahan akses untuk mendapatkan barang. Yang kedua ada fungsi penganggaran. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa keperluan penganggaran barang sesuai dengan budget yang dimiliki. Jika biaya penganggaran ternyata tidak sesuai dengan budget, maka diperlukan perubahan dan perencanaan. Yang ketiga ada fungsi pengadaan. Ketika terjadi ketidakcocokan anggaran dan sulit mengubah perencanaan, maka harus melakukan improvisasi untuk mengelola kegiatan logistik dengan anggaran terbatas. Yang keempat ada fungsi penyimpanan dan penyaluran. Proses di mana barang yang telah didapatkan disimpan di tempat yang seharusnya. Selanjutnya, barang tersebut kemudian disalurkan kepada pihak lain yang berkepentingan sesuai dengan standar operasional prosedur. Yang kelima ada fungsi pemeliharaan, yang dimana berfungsi untuk memastikan barang yang disimpan tidak cepat rusak. Yang keenam ada fungsi penghapusan, yang dimana berfungsi untuk memisahkan barang yang rusak, memperbaiki barang yang rusak, dan mengganti barang yang rusak dengan yang sesuai. Selanjutnya ada fungsi yang terakhir yaitu pengendalian, yang dimana berfungsi untuk memastikan setiap fungsi manajemen logistik dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengertian penentuan kebutuhan. Penentuan kebutuhan logistik adalah segala kegiatan dan usaha untuk merumuskan perincian dari perencanaan dan merupakan dasar serta pedoman dalam melakukan suatu tindakan tertentu di bidang kebutuhan peralatan dan perlengkapan. Penentuan kebutuhan merupakan perincian dari fungsi perencanaan. Faktor yang mempengaruhi penentuan kebutuhan harus diperhitungkan. Kesalahan perencanaan dapat mengakibatkan pemborosan keuangan organisasi. Berbagai faktor yang mempengaruhi penentuan kebutuhan. Yang pertama itu ada yuridis. Pada dasarnya, faktor meliputi tentang yang pertama ada peranan-peranan dan ketentuan serta batasan-batasan terhadap keamanan desain, penyediaan barang, dan pengadaan, dan lain sebagainya.
Yang kedua ada prosedur dan persyaratan dana-dana yang digunakan. Kemudian faktor yang kedua ada persyaratan proyek. Faktor ini mencakup tujuan proyek dalam waktu tertentu. Misalnya kondisi lokasinya itu keadaan cuacanya, geografisnya, dan demografisnya, serta perhubungan transportasi. Misalkan kondisi angkutan, perhubungan darat, laut, udara, serta pelabuhan. Faktor yang ketiga ada evaluasi sosioekonomi. Dengan mempertimbangkan aspek budaya dan faktor-faktor sosioekonomi, diharapkan akan terjadi pemilihan dan penentuan teknologi tepat guna. Artinya, teknologi yang dipakai mampu mengatasi suatu problem tertentu atau beberapa problem yang dihadapi. Faktor yang keempat ada evaluasi teknoekonomi. Dengan mempertimbangkan faktor teknoekonomi ini, dimaksudkan agar dapat pemilihan teknologi diperhitungkan pula mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada untung rugi penggunaan suatu barang atau alat yang dibutuhkan. Yang kedua ada pemilihan komposisi barang atau alat yang dibutuhkan. Yang ketiga penggantian barang atau alat, evaluasi tentang jangka waktu penggunaan suatu barang. Yang keempat ada perkembangan teknologi. Yang kelima ada perkembangan swadaya dan swasembada. Suatu proyek harus sejauh mungkin ikut memanfaatkan dan mengembangkan industri dalam negeri. Yang keenam itu ada investasi dan pemeliharaan tercakup unsur data-data, jumlah nilai mutu, penerapan identifikasi, klarifikasi, dan lain-lain. Yang ketujuh ada perkembangan biaya. Perkembangan biaya memberikan pengaruh kepada seluruh fungsi logistik. Proporsi anggaran tiap fungsi seimbang hingga memanfaatkan barang atau alat akan lebih optimum. Yang kedelapan ada perkembangan industri dan supply. Hal yang perlu diperhatikan adalah apakah pabrik-pabrik pembuat barang yang dibutuhkan itu cukup menjamin kontinuitas perbekalan suku cadangnya. Yang kesembilan itu ada perkembangan politis. Keputusan politik mempunyai peringkat tertinggi dibanding dengan masalah teknis dan ekonomis dengan tetap memperhatikan tingkat keamanan dan keselamatan. Yang terakhir itu ada pertimbangan khusus penggunaan alat besar. Menurut Jaroni 2017, kegiatan inti dari logistik e-commerce mencakup 1. Processing, 2. Transporting, dan 3. Delivery. Pembahasan selanjutnya, masalah logistik di Indonesia. Contoh kasusnya itu situs e-commerce yang saat ini banyak tersedia semakin memudahkan masyarakat untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan tanpa perlu mengunjungi tempat penjualan barang dan jasa tersebut. Konsumen cukup dengan klik pilih barang, memasukkan dalam keranjang belanja, kemudian memilih metode pembayaran dan pengiriman. Maka barang yang dipesan langsung diproses pengirimannya ke tempat tujuan. Hal ini sangat mudah dan praktis, serta menghemat waktu dan tenaga. Salah satu tantangan dalam bisnis e-commerce adalah bagaimana mengirimkan produk ke konsumen dengan tepat waktu, tanpa cacat, secara efektif dan efisien. Seringkali logistik menjadi poin dalam dunia bisnis e-commerce, terutama di saat-saat khusus seperti annual campaign ataupun promotion, di mana volume belanja online berada di titik tertinggi. Pemenuhan pesanan tertinggi, pemenuhan pesanan konsumen secara efektif dan efisien merupakan tantangan yang harus dipenuhi pelaku e-commerce sebagai keseluruhan dari pengalaman belanja konsumen. Pada kenyataannya, banyak sekali masalah dan kendala yang sering terjadi dalam proses e-commerce. Masalah apa sajakah yang biasanya terjadi? Yang pertama itu adalah bagaimana apabila pembayarannya tidak terverifikasi, dan bagaimana jika barang yang dipesan rusak atau barang tidak sampai ke tangan konsumen.
Atau bagaimana jika masalahnya pada proses distribusi barang ke konsumen? Kemudian langkah apakah yang harus dilakukan agar konsumen tetap merasa nyaman menggunakan situs e-commerce? Tantangan dalam sisi logistik bervariasi mulai dari bagaimana memastikan produk sesuai dengan keinginan konsumen dengan tepat waktu, meminimalisir hingga menghilangkan kemungkinan cacat produk, hingga menyediakan reverse logistik dibutuhkan ketika konsumen meminta pengembalian produk karena rusak ataupun apabila mereka ingin melakukan penukaran tipe, ukuran, warna produk, dan lain-lain sebagainya. Dan mestinya perusahaan pelaku e-commerce harus menerapkan strategi supply chain sebagai berikut. Yang pertama itu ada proses lentur barang yang mudah. Yang kedua, implementasi software supply chain. Yang ketiga ada persiapan solusi alternatif. Yang keempat ada estimasikan produk yang tepat. Dan yang terakhir ada tetap up to date. Baik, demikianlah hasil presentasi saya. Semoga dapat bermanfaat. And thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.